Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, PLH Dirjen Atwil yang sudah bekerja sangat keras beberapa hari terakhir ini untuk bisa menghasilkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat yang sampai dengan saat ini masih ada satu lagi, yaitu Inmendagri 18 yang nanti akan beredar besok. Yang kami hormati Bapak-Bapak staf ahli yang ada di Kementerian Dalam Negeri, Pak Eko, Pak Habdani, Pak Sugeng. Ini forum kita yang di 2021 ini barangkali yang bisa kita laksanakan bersama dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Bapak dan Ibu anggota Forkosam, staf ahli menteri dari kementerian dan lembaga yang sempat hadir pada pagi hari ini merupakan ide yang sudah lama Bapak, dan alhamdulillah pagi hari ini kita bisa realisir. Kita akan ada dalam satu forum bersama yang terhormat Bapak dan Ibu staf ahli kepala daerah, provinsi, kabupaten, dan kota yang ada pada pagi hari ini. Demikian juga terima kasih yang kami sampaikan pada yang terhormat Bapak dan Ibu pemerhati desa. Di sini ada Kepala Dinas PMD, Camat, atau Kades yang sempat mengetahui kegiatan ini dan bisa gabung bersama dengan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, dari penjelasan Pak Suhajar tadi, kita bisa ketahui bahwa dari 514 provinsi, kabupaten, kota, ini sudah terbagi-bagi dalam pemberian perlakuan terhadap pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 atau kita sebut dengan COVID-19 yang sudah tercakup dalam PPKM darurat di 7 provinsi, itu meliputi 128 kabupaten kota, yang 122 diantaranya itu sudah masuk dalam PPKM darurat. Berarti tersisa 6 kabupaten kota lainnya yang masih berada dalam kerangka pengaturan PPKM Mikro. Walaupun demikian, karena sudah berada dalam provinsi yang diberlakukan PPKM darurat, maka diharapkan 6 kabupaten lainnya ini pun sudah ditingkatkan kualitas penanganannya itu mendekati penanganan PPKM darurat. Demikian juga dengan 43 kabupaten kota yang ada di 7 provinsi lain di luar Jawa, ini juga akan mendapatkan perlakuan yang sama atau mendekati PPKM darurat. Sementara 339 kota, kabupaten kota lainnya yang belum secara spesifik disebutkan dalam PPKM darurat maupun PPKM Mikro versi Inmendagri 17 tahun 2021 ini menerapkan PPKM Mikro. Bapak Ibu sekalian, berbagai pengaturan yang mengatur tentang kebijakan penanganan COVID-19 mulai dari tingkat nasional, yaitu kita mulainya dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang kekarantinaan kesehatan, lalu Undang-Undang 24 2007 tentang penanggulangan bencana, juga di antaranya adalah Kitab Undang Hukum Pidana. Di sana pun mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan hubungan antara penyelenggara negara dengan masyarakat yang menjadi objek penegakan hukum. Di sana juga diatur dan dimasukkan beberapa pasal dalam Inmendagri 15. Ini pun barangkali bisa menjadi concern kita dalam penanganan COVID-19 di tingkat desa. Karena di desa kita akan bekerja dengan para Babinsa, berikut Babin Kaptibmas yang juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penegakan hukum. Demikian banyaknya ketentuan ini Bapak Ibu sekalian, sehingga dalam berbagai diskusi
sudah tidak ada lagi celah untuk kita tidak menegakkan ketentuan yang berkaitan dengan penegakan hukum di bidang kemanusiaan untuk mencegah penyebaran COVID ini yang belum diatur. Jadi semua aspek sudah dilakukan pengaturan. Khusus untuk di tingkat desa, ini ada Inmendagri nomor 3 2001 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan coronavirus disease 2019 di tingkat desa dan kelurahan. Yang berikutnya, saya mencatat sudah sekitar 11 Inmendagri ya yang dikeluarkan secara berturut-turut setiap 2 minggu sampai dengan Inmendagri 17 2021 yang dikeluarkan yang menjadikan kita mempunyai kekuatan yang cukup besar untuk dukungan kebijakan yang cukup besar untuk bisa menyelenggarakan PPKM mikro di tingkat desa. Yang berikutnya Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15, ini khusus tentang darurat, yang gitu juga dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 16 tahun 2021, nanti akan dipertegas lagi dengan Inmendagri nomor 18 tahun 2021 yang akan menjelaskan tentang ruang lingkup, aspek yang sifatnya kritis, esensial dan kritis. Berikutnya Bapak Ibu sekalian yang kita jadikan dasar adalah Instruksi Menteri Desa nomor 1 tahun 2021 tentang penggunaan dana desa tahun 2021 dan peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan tentang percepatan penyaluran dana desa untuk mendukung penanganan coronavirus disease 2019. Berbagai ketentuan ini diharapkan Bapak dan Ibu staf ahli kepala daerah ini dapat menerapkannya dengan baik di tingkat desa dan menjadikan aktivitas di tingkat posko desa ini menjadi lebih aktif dan lebih giat lagi untuk menangani penyebaran virus corona 19. Ketentuan yang lain untuk pelaksanaan PPKM Mikro dan posko penanganan COVID-19 di desa, yaitu mulai dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, lalu yang meminta kepada kepala daerah agar melakukan percepatan penyaluran dan penggunaan dana desa. Nanti akan kita coba lihat progresnya sampai dengan tanggal 7 Juli saat ini. Yang berikutnya adalah Surat Menteri Dalam Negeri nomor 443, perihal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pelaksanaan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa. Sampai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 840 tanggal 24 Mei 2021 tentang percepatan penyaluran bantuan sosial dan social safety net atau jaring pengaman sosial di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Lanjut Bapak Ibu sekalian, kita akan lebih melihat pada Inmendagri nomor 17 tahun 2021. Yang pertama, Inmendagri ini merupakan perpanjangan setelah 11 kali melakukan perpanjangan sejak Permendagri 3 sampai dengan Inmendagri 3 sampai dengan Inmendagri 14, lalu Inmendagri 17 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, Wali Kota seluruh Indonesia untuk melaksanakan PPKM Mikro dan membentuk posko di tingkat desa dan kelurahan. Dan untuk Inmendagri 17 2021 ini akan berlaku mulai tanggal 6 sampai dengan 20 Juli 2021. Sehingga masa berakhirnya itu akan bersamaan dengan PPKM darurat yang diberlakukan di 122 kabupaten, 7 provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Yang kedua yang diatur adalah mengenai ketetapan wilayah. Sudah disebutkan tadi Bapak Ibu sekalian, ada 165 kabupaten kota di 22, lalu ada 43 kabupaten yang melaksanakan PPKM Mikro, tetapi sudah dilakukan pengukuran berdasarkan PPKM darurat, yaitu pada level 4.
ada 43 kabupaten. Bapak Ibu sekalian, khusus kepada gubernur yang wilayah kabupaten kotanya ditetapkan sesuai kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen yang dilaksanakan dengan kriteria level 4. Sekali lagi di Permendagri ini disebutkan bahwa pengaturan tentang leveling ini berdasarkan standar yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Kepada Bupati Wali Kota, sepanjang tidak termasuk dalam level pandemi berdasarkan dengan kriteria level 4, menetapkan dan mengatur PPKM Mikro di masing-masing wilayah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan sampai dengan tingkat RW dan RT yang bisa menimbulkan dan atau berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 sesuai kondisi wilayah dengan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan. Lanjut. Ini daerah-daerah yang disebutkan sebagai daerah-daerah yang setara dengan level 4 pada saat penetapan PPKM level mikro. Menyebar dari Provinsi Aceh, Bengkulu, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Kepri, Lampung, Maluku, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulteng, Sultra, Sulut, Sumbar, Sumsel, dan Sumut. Peluangnya Bapak Ibu sekalian, apabila kita tidak membatasi mobilitas masyarakat yang dipantau lewat satelit, dipantau menggunakan Facebook, dipantau juga menggunakan Google Trafficking, maka daerah-daerah ini pada tanggal 20 Juli nanti, setelah 20 Juli nanti berakhir PPKM darurat 15 dan 16, kemungkinan akan menjadi cakupan untuk pelaksanaan PPKM darurat untuk pemberlakuan yang berikutnya. Ini potensinya Bapak Ibu sekalian, tetapi mudah-mudahan dari saat ini sampai dengan 20 Juli nanti, Bapak dan Ibu di daerah yang disebutkan tadi, mencoba untuk membatasi pergerakan mobilitas masyarakat, tidak terpantau lewat Google Trafficking, lalu dengan aplikasi yang lain yang sudah dipergunakan dan sudah mendapatkan izin dari providernya, maka kita akan tetap menerapkan level mikro dan mungkin saja akan turun menjadi daerah-daerah dengan zona orange, kuning, atau hijau berdasarkan pengelompokan dalam PPKM mikro. Pengaturan yang keempat, yaitu PPKM Mikro dan Posko Penanganan COVID-19 di desa, melibatkan seluruh unsur yang terlibat di desa. Diharapkan sinergitas Bapak Ibu sekalian dari unsur-unsur yang akan ada di desa, sampai dengan Babinsa, Babin Kamtipmas, berikut Bidan, dan sebagainya, yang dapat didaya gunakan di tingkat desa. Yang kelima, yaitu mekanisme koordinasi dan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk posko di tingkat desa, yang diketuai oleh Kepala Desa, serta posko kelurahan yang diketuai oleh lurah. Dalam mekanisme ini dibentuk posko tingkat desa, lalu dilakukan supervisi dan pelaporan posko di tingkat desa. Melalui berbagai aplikasi, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah mengisi tentang BLC, dipantau keaktifan dari setiap posko, dan catatannya itu setiap hari ini disampaikan pada pukul 5 sore oleh BNPB, dan setiap minggu dilakukan evaluasi di tingkat menteri. Yang berikutnya adalah posko tingkat desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk Perdes, Perkades, dan keputusan Kepala Desa. Perdes dan Perkades ini untuk memperbaiki APBDes, sementara SK Kepala Desa digunakan untuk memperbaiki penggantian anggota untuk posko dan sebagainya apabila memang dipandang perlu. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian, posko tingkat desa adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dengan 4 fungsi, yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan. Dengan adanya pengaturan tentang PPKM darurat, maka kami mencoba melihat
untuk melakukan perluasan terhadap fungsi-fungsi yang ada di posko PPKM yang ada di tingkat desa, terutama yang sudah melaksanakan PPKM darurat saat ini. Ketujuh, melaksanakan fungsinya, posko tetap berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 yang ada di tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, TNI, dan Polri, serta disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Poin yang ke-8, yaitu kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan posko tingkat desa dan kelurahan. Di desa, ini kebutuhan di tingkat desa dibebankan pada dana desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui anggaran pendapatan belanja desa atau APBDes. Kami sudah diskusi dengan beberapa kepala dinas PMD, anggaran yang 8% terutama untuk yang ada di Pulau Jawa sudah habis teralokasi. Sementara kondisi semakin tidak menentu, berarti masih ada kebutuhan. Dengan demikian, pernyataan bahwa sekurang-kurangnya 8% dari anggaran desa digunakan untuk mendukung pencegahan dan penanganan COVID di tingkat desa, ini bisa didayagunakan kembali Bapak Ibu sekalian untuk dilihat lagi dengan catatan mempertimbangkan prioritas yang sudah ditetapkan di tingkat desa. Apabila belum, kemarin-kemarin lewat diskusi yang sangat panjang dari Ditjen Keuangan Daerah meminta kepada pemerintah kabupaten kota untuk melihat anggaran yang berasal dari Bansos, yang basisnya adalah pengajuan proposal dari pemerintah desa atau para pihak untuk bisa menggunakan dana bantuan sosial yang ada di tingkat kabupaten. Berikut DBH yang 8% sekurang-kurangnya juga bisa digunakan, ini juga bisa menjadi peluang untuk penambahan alokasi untuk sampai belanja di tingkat desa. Untuk kelurahan di tingkat kelurahan dibebankan pada APBD Kabupaten Kota, untuk di tingkat keamanan terkait Babinsa, Babin Kaptipmas ada pada anggaran TNI berikut Polri. Untuk tes COVID, kebutuhan terkait penguatan testing, tracing, dan treatment dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan atau BNPB, ada APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan pada anggaran Badan Urusan Logistik atau BULOG, Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, serta APBD Provinsi, Kabupaten, Kota. Yang demikian Bapak Ibu sekalian, diharapkan sinergitas dalam mengalokasi sumber daya yang ada sesuai dengan kebutuhan, ini sangat dibutuhkan di tingkat desa. Kesembilan, PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten Kota dengan cakupan pengaturan pemberlakuan pembatasan meliputi provinsi dan kabupaten kota dengan pemenuhan disesuaikan dengan zonasi risiko wilayah. Dengan mengedepankan pelaksanaannya, mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan. Yang ke-10, untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 pada hari libur nasional tahun 2021, dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya Gubernur dan Bupati Wali Kota untuk melakukan sosialisasi PPKM Mikro kepada warga masyarakat di wilayahnya. Kegiatan ini diupayakan dilaksanakan secara langsung oleh semua pimpinan, gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa turun langsung untuk mengamati pelaksanaan penanganan COVID-19. Apakah di tingkat desa, apakah melihat isolasi mandiri yang ada di tingkat desa dan disampaikan melewat media-media yang ada di wilayah masing-masing. Mengintensifkan penegakan 5M dan 3T, mengoptimalkan pelaksanaan kinerja puskesmas, lalu pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat, memperkuat kinerja posko,
dan penegakan hukum dalam bentuk penutupan lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan protokol kesehatan pada PPKM darurat atau PPKM mikro. Kepala desa melalui posko desa menyiapkan tempat karantina mandiri berupa tempat untuk isolasi mandiri selama 5 kali 24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas provinsi atau kabupaten kota. Untuk masyarakat yang melakukan perjalanan harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu atau surat izin yang dikeluarkan kepala desa dengan tanda tangan basah atau secara elektronik. Bapak Ibu sekalian, anatomi dari posko desa ini ada 4 tim, yaitu tim pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung. Dan mendapatkan dukungan dari Babin Kaptipmas, Babinsa, Puskesmas, lalu ada bidan desa, lalu unsur lain yang dapat memberikan kontribusi untuk kegiatan di posko desa. Untuk pelaksanaan, dalam pelaksanaan Inmendagri ini sudah ditetapkan Bapak Ibu sekalian, target-target testing yang harus dipenuhi untuk kabupaten kota yang sudah level 4, yaitu di Aceh, umpama Kota Banda Aceh itu harus melaksanakan jumlah tes setidak-tidaknya 592 tes per hari. Seterusnya untuk 43 kabupaten kota yang lain. Bapak Ibu sekalian, untuk kebijakan PPKM level darurat ini dilaksanakan dengan cakupan Pulau Jawa dan Bali, 45 kabupaten kota level 4 dan 76 kabupaten kota di zona orange atau level 3. Di sana 100% WFH untuk sektor non-esensial dan kritikal. Ini ada penjelasan yang lebih detail. Bapak Ibu sekalian, kita tunggu pengaturannya berdasarkan Inmendagri 18/2021 yang sebentar lagi berdasarkan penjelasan dari Pak Dirjen Atwil ini akan ditetapkan malam ini atau hari ini dan mulai berlaku besok. Pusat perbelanjaan dan seterusnya, lalu restoran tidak boleh makan di tempat, harus take away. Kegiatan konstruksi juga ini akan ada pengetatan dengan 100% protokol kesehatan yang sangat ketat, terutama konstruksi infrastruktur. Memang di sini banyak debat Bapak Ibu sekalian tentang konstruksi ini dan akhirnya nanti kita akan tunggu keputusannya nanti malam. Fungsi pencegahan ini perluasan untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan PPKM darurat, dilakukan sosialisasi dan fasilitasi dengan beberapa kegiatan, yaitu sosialisasi kebijakan PPKM kepada warga desa, sosialisasi dan edukasi pencegahan terpapar COVID-19, dan sosialisasi dan edukasi bila dalam keluarga ada yang melakukan isoman di rumah. Yang berikutnya adalah pembatasan mobilisasi. Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, intinya harus berdiam di rumah, ya. Berdiam di rumah dan tidak melaksanakan aktivitas kecuali sangat-sangat dibutuhkan. Kegiatan yang lain yaitu penyediaan masker, penyemprotan lingkungan warga dengan disinfektan dan sebagainya. Memang di beberapa daerah kami dalam beberapa rapat menerima laporan masker masih kurang dan sebagainya. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kami dari jumlah anggaran 8% yang sudah dibelanjakan di tingkat desa. Berapa banyak yang disiapkan untuk disinfektan, berapa banyak untuk masker dan sebagainya. Ini akan kami coba lakukan pendataan untuk bisa memetakan kembali kebutuhan-kebutuhan untuk dapat menerapkan protokol kesehatan, terutama untuk 5M, untuk penggunaan masker yang menjadi kampanye utama dalam pelaksanaan PPKM darurat maupun PPKM mikro. Untuk fungsi penanganan,
Ini ada penanganan kesehatan, mulai dari mendata warga yang terkonfirmasi positif, memfasilitasi warga yang terkonfirmasi, penyediaan ruang isolasi, penyelenggaraan ruang isolasi. Ini pun sangat penting Bapak Ibu sekalian dengan tekanan yang begitu besar terhadap BOR. Kami akan mendata setiap desa apakah sudah mempunyai isolasi mandiri atau belum. Desa-desa yang kami datangi di Sukasenang, di Garut, berikut yang ada di Ngadiharjo, di Magelang, dan sebagainya. Terima kasih Bapak dan Ibu di tingkat desa sudah menyediakan tempat tidur untuk isolasi mandiri. Kami berharap kondisi yang sama juga bisa diterapkan di provinsi-provinsi lain. Kami akan sangat senang bila dalam kesempatan pertemuan berikutnya kita akan saling bertukar data untuk memperbaiki data yang ada, terutama untuk penyediaan tempat tidur, lalu anggaran yang dipergunakan untuk masker, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah fungsi pembinaan, penegakan disiplin, pemberian sanksi, pendataan. Di Inmendagri 15 ini sudah sangat tegas Bapak Ibu sekalian bahwa akan ada penegakan hukum setidak-tidaknya berdasarkan undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan, lalu undang-undang tentang wabah, undang-undang kitab hukum pidana, berikut undang-undang 23 2014. Ini yang menjadi dasar untuk pemberian sanksi. Apakah kepada pimpinan-pimpinan daerah, bisa juga kepada orang per orang yang melanggar ketentuan dalam pemberlakuan PPKM darurat. Fungsi pendukung dan beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk PPKM darurat di tingkat desa. Kepala desa wajib menerbitkan surat izin atau surat keterangan mobilitas, lalu memastikan eksistensi peran posko penanganan COVID-19. Desa yang pemerintah kabupaten termasuk dalam kebijakan PPKM darurat untuk menindaklanjuti dengan mengoptimalkan anggaran desa untuk pelaksanaan PPKM darurat di desa. Untuk optimalisasi anggaran, dapat melakukan refocusing dan realokasi kegiatan dan anggaran melalui peraturan kepala desa mengenai perubahan penjabaran APBDes melalui mendahului peraturan desa mengenai perubahan APBDes yang bersifat regular. Peraturan Kades mengenai perubahan penjabaran APBDes dapat dilakukan dengan menyesuaikan kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Selanjutnya, peraturan kepala desa mengenai perubahan penjabaran APBDes yang telah ditetapkan dilaporkan ke BPD. Refocusing dan realokasi kegiatan dan anggaran dioptimalkan pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa diutamakan pada sub bidang penanggulangan bencana dan sub bidang keadaan mendesak desa untuk pelaksanaan PPKM darurat di desa. Dalam petunjuk sebelumnya Bapak Ibu sekalian, kami masih bisa untuk yang level mikro, untuk bidang 2, bidang 3, dan bidang 4. Tetapi untuk PPKM darurat, saran kami menggunakan APBDes di bidang 5. Contoh kegiatan PPKM darurat di desa, ini perluasan PPKM darurat PPKM mikro, mulai dari penyelenggaraan posko penanganan COVID, pendataan kondisi warga, penyediaan vitamin dan obat-obatan, penyediaan masker, penyediaan hand sanitizer, peralatan cuci tangan, penyuapan ruang isolasi atau karantina untuk pendatang, lalu penyediaan ruang isolasi untuk yang terpapar COVID-19 dengan yang tanpa gejala atau dengan gejala ringan. Yang berikutnya adalah penyediaan tempat tidur isolasi, penyediaan dan makan dan minum bagi tim posko, pemulasaran jenazah, lalu bantuan pangan sembako, dan lain-lain. Untuk ketersediaan pelaku, yaitu dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, atau Pustu, yang memang sudah dilatih untuk bisa melakukan pemulasaran jenazah. Subbidang keadaan mendesak, ini BLT dana desa, lalu bantuan pangan sembako bagi masyarakat dalam isolasi mandiri. Lanjut. Desa yang belum menetapkan peraturan desa mengenai PPKM dan keputusan keputusan posko desa
Posko penanganan COVID segera melakukan percepatan penetapan. Lalu mengintensifkan koordinasi dengan para pihak, yaitu Puskesmas, Satpol PP, Babin Kamtipmas, Babinsa, dan Satgas COVID-19. Melaporkan penyerapan anggaran yang bersumber dari dana desa dengan pengelolaan paling sedikit 8% dari pagu dana desa melalui Bitly yang kami siapkan, monitoring info desa, dan diharapkan Bapak dan Ibu bisa melakukan update kapan saja begitu ada perubahan terhadap kondisi yang ada di tingkat desa. Lanjut, perkembangan posko desa di seluruh Indonesia, Bapak Ibu sekalian, ini sudah 28 provinsi yang telah menerapkan kebijakan, yang belum dan atau belum mendapatkan informasi, menyampaikan informasi, yaitu Bengkulu, NTT, Sulsel, Maluku, dan Papua Barat. Kami berharap dengan fasilitasi dari Bapak dan Ibu staf ahli, mudah-mudahan penyediaan ketentuan ini dapat segera diselesaikan. Demikian juga dengan pembentukan posko desa baru 54,92%. Baru lewat sedikit dari separuh jumlah desa yang ada di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, sekali lagi kami sangat berharap kerjasama, terutama lewat sosialisasi, berikut fasilitasi dari para staf ahli, kita seharusnya sudah bisa bergerak sampai dengan di tingkat desa untuk mengaktifkan pembentukan posko-posko desa di seluruh Indonesia. Lanjut, perkembangan posko, ya ini grafiknya Bapak Ibu sekalian, nanti kami akan share filenya untuk jadi dasar Bapak dan Ibu untuk bisa menyampaikan telahan staf atau pelaksanaan kegiatan untuk para staf ahli. Ya, ini perkembangan posko per 7 Juli 2021. Lanjut, untuk data regulasi PPKM darurat, ya ini ada nomor surat, bentuk surat dan sebagainya dari setiap kabupaten yang ada. Ya lanjut, ya ini bisa menjadi referensi Bapak dan Ibu sekalian. Ini yang kami berharap Bapak Ibu sekalian, sudah di tingkat darurat pun sebenarnya kepala desa untuk pembentukan posko, berikut Perkades, berikut Perdes yang mengatur tentang dana desa, kami belum terinformasi, dan kami berharap ketentuan ini menjadi dasar sehingga realisasi yang Bapak sudah keluarkan ini mempunyai dasar hukum yang lebih kuat. Lanjut. Ya. Ini untuk Yogyakarta. Ya, lanjut. Lalu Bali, Perkades dan Perdesnya lumayan bagus. Ya, Banten, ini kami berharap masih banyak yang belum mempunyai kelengkapan pengaturan tentang posko desa. Lanjut, ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan setiap hari kami terus update Bapak. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah begitu aktif menyampaikan data kepada Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Untuk dana desa, ini sebagai data Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Kami mempunyai rekaman data melalui OMSPAM, berikut data yang dikonsolidasi Siskedes. Ini kami mempunyai data tentang pagu, berikut alokasi dan realisasi untuk dana desa untuk COVID-19 sebesar 8% dan 300.000 kepada keluarga penerima manfaat per bulan. Ini di bulan pertama sudah ada, bulan kedua sudah ada, dan jumlahnya berapa banyak, nilai nominal uang berikut jumlah desa. Sampai dengan nama desanya pun sebenarnya kami mempunyai datanya. Lanjut, kita coba lihat, ya ini sangat kecil, tetapi Bapak dan Ibu bisa mendownload nanti untuk bisa dilihat dan jadikan dasar untuk tindak lanjut di daerah masing-masing. Lanjut, ya, terima kasih untuk provinsi yang sudah begitu besar alokasi yang sudah disalurkan untuk kegiatan dana desa, ya. Untuk pelaksanaan COVID-19 di desa ini yang 8%,
belum salur, ini masih cukup banyak juga Bapak Ibu sekalian, ya. Lanjut, penyaluran dana desa 8% per 6 Juli 2021. Rata-rata nasionalnya ini 95,89, ya sudah cukup bagus kinerjanya, tapi kami masih berharap untuk 3 provinsi yang lain. Lanjut, ya. Ini bulan pertama sampai dengan bulan ke-7. Bapak dan Ibu, Bapak Ibu staf ahli, berikut para kepala dinas PMD, barangkali bisa menjadi perhatian. Lanjut. Ya, udah 100% untuk Yogyakarta dan Bali, ya. Untuk provinsi yang lain yang ada dalam PPKM darurat, ini sedang berupaya terus untuk bisa melakukan penyaluran dana dari dana desa. Lanjut. Di tingkat desa, beberapa masalah yang masih diperoleh yaitu terdapat desa yang belum selesai menetapkan APBDes. Sementara sekarang ini sudah bulan ke-7, Bapak Ibu sekalian. Ada desa yang belum menetapkan KPM dan menindaklanjuti pelaksanaan BLT dana desa, yang disebabkan karena menunggu perbaikan DTKS dan perubahan jumlah keluarga penerima manfaat. Desa yang memiliki kesulitan geografis, ya sehingga membutuhkan waktu berikut tambahan biaya untuk bisa melakukan pencairan dana desa. Alokasi paling sedikit 8% dari pagu dana desa bersifat wajib. Namun masih terdapat desa dengan zona hijau yang berpendapat tidak perlu menganggarkan dana desa. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian diarahkan desa-desa tetap menganggarkan untuk melakukan sosialisasi, edukasi agar yang hijau tetap hijau. Bukan berarti hijau lalu tidak mengalokasikan anggaran untuk penanganan COVID-19. Belum diperkuat dengan kebijakan pemerintah desa. Kita melihat data tadi, sudah realisasi 100%, tetapi Perdes atau Perkades yang mengatur belum ada, demikian juga dengan keputusan kepala desanya. Di tingkat pemerintah kabupaten kota, kami masih mengamati, yaitu terdapat daerah yang belum menetapkan perkada tentang rincian dana desa setiap desa dan menerbitkan surat kuasa pemindah bukuan kepada KPPN setempat. Masih ada kabupaten yang belum menetapkan peraturan kepala daerah mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa. Masih ada kabupaten kota yang belum menerbitkan surat kuasa pemindah bukuan kepada KPPN dan tidak menganggarkan dana desa untuk pelaksanaan PPKM Mikro dan posko penanganan COVID-19 di desa. Kami terus mengamati lewat OMSPAM dan beberapa aplikasi lain yang kami coba kembangkan untuk kebutuhan tertentu untuk mengamati perkembangan pelaksanaan PPKM darurat dan PPKM Mikro di tingkat desa. Penyerapan dana desa ini sudah diharapkan untuk secepatnya Bapak Ibu sekalian, dan berketentuan berikut panduan yang dikeluarkan sudah cukup untuk menjadi dasar bagi Bapak dan Ibu untuk melaksanakan aktivitas di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten kota. Mohon fasilitasi dari Bapak dan Ibu, staf ahli provinsi, kabupaten kota untuk perbaikan kinerja posko PPKM, mikro maupun PPKM darurat di desa-desa yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat pagi, Tuhan memberkati, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.